mengenai permasalahan DPW Jateng, setiap DPD-DPD-nya juga saya sudah konsultasi kepada beliau dan memang dibutuhkan percepatan untuk segera pembentukan pengurus DPW Jateng dengan segera. Karena nanti di pusat memang kita akan diminta strukturnya secara lengkap, baik dari DPN, DPW, DPD hingga ke tingkat paling bawah. Nah, bagaimana nanti kita mewujudkan setiap DPD-DPD itu, kita akan konsolidasi lagi secara internal, kita kupas satu persatu. Kalau perlu kita undang beberapa DPD yang paling berdekatan ya, Mas Turis, kita bentuk kembali Jateng. Saya nanti sama Mas Turis juga sama Mas Aris akan sangat sering pergi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita kuatkan, kita gerak bareng, kita cari solusinya bersama. Bagaimana caranya supaya kita bisa menang satu komando, satu frekuensi, satu garis dari atas hingga ke bawah, supaya teman-teman ini tidak lagi bingung apa yang harus dikerjakan setelah anggotanya ada, pergerakan apa lagi yang perlu dilakukan untuk merawat dan menguatkan semua. Nah, saya rasa mengenai satu pengurus DPW nanti akan kembali dengan Mas Turis, akan kita bicarakan. Mas Turis sudah matur 2 hari pengurus DPW untuk DPW Jateng, sehingga teman-teman DPD tidak perlu khawatir lagi. Ada lagi yang bisa dipakai untuk konsolidasi. Yang kemudian yang kedua, segala macam program dari Sobat Anies nanti juga akan dilakukan, diturunkan melalui DPW. Mas Turis nanti akan lebih banyak berada di Jawa Tengah. Mas Aris nanti akan lebih banyak berada di Jawa Timur. Walaupun beliau berdua tetap memperhatikan dan mengawasi DPW-DPW di seluruh Indonesia untuk membantu saya, karena saya juga akan lebih banyak berada di pusat. Sesekali mungkin saya akan tetap turun, tapi Jawa Tengah dan Jawa Timur memang perhatian khusus kita. Kita saling bantu. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman semuanya harus saling percaya. Tidak ada curiga, tidak ada yang merasa dikucilkan atau disingkirkan. Tidak ada kamus itu di Sobat Anies. Sobat Anies itu paling anti mengeluarkan anggota. Biasanya mereka keluar sendiri, bukan kita yang mengeluarkan. Dan itu pun pasti karena dengan konsolidasi dan sudah kita coba bagaimana caranya supaya bisa satu jalan. Tapi kalau sudah tidak bisa satu jalan, ya tidak bisa kita paksa. Yang penting masih Anies ya, tidak keluar dari Anies. Nah, berarti itu namanya kita bukan perpecahan tapi pemekaran. Barangkali dengan berada di tempat lain bisa lebih berkontribusi besar, bisa lebih menggalang masa yang luar biasa untuk menguatkan. Nah, tadi insya Allah dari setiap DPD yang mengumumkakan apapun yang terjadi di DPD-nya, insya Allah sudah kami catat dan menjadi bahan evaluasi. Nanti kami diskusikan juga di DPN, kira-kira solusi bersama seperti apa yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman di DPD. Terutama memang beberapa DPD sudah saya kirim ya kaos kemarin untuk melihat bagaimana reaksi dan kinerja, dan ternyata Mas Awalin itu memang merupakan trigger yang sangat luar biasa. Habis itu. Habis. Tapi diminta, mereka minta. Minta nggak dibagi malah minta itu. Semuanya deklarasi di Karanganyar minta semua tuh, malah pengunjung-pengunjung. Padahal DPW Jateng itu termasuk yang terbesar saya beri. Jateng, Jabar, malah Jawa Timur belum saya beri semuanya. Paling besar itu Jateng, Jabar, sama Banten. Yang paling banyak saya gelontorin. Tidak hanya DPW-nya yang saya kasih, tapi DPD-DPD-nya pun juga bawa saya 25 ya. Ternyata karena memang jumlah anggota kita yang sudah sangat luar biasa. 25 ya. Jadi kaos yang mungkin kalau kita belum punya anggota, DPD dikasih 100 itu mungkin banyak, tapi kalau bagi Sobat Anies, DPD dikasih 100 itu bingung baginya Mas Awalin. 1000 paling enggak. Kecamatan itu berapa? Jadi saya janji berapa Mas Turis? 1 juta kaos, jadikan untuk Tapi yang besar kan bapak-bapak sekarang pada gemoy-gemoy. Iya Mas. Jadi, satu DPD saya kasih 100 itu bingung baginya. Ini siapa yang saya kasih? Ada yang 50,
20 ada yang selesaikan Hari habis Boyolali diminta. karena jumlah anggotanya memang sudah sangat besar. Ngaten ya, Mas Awalil. Jadi memang sengaja saya ajak beliau kemari selain memperkenalkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman siapa beliau, supaya juga beliau melihat real bahwa relawan Sobat Anis itu nyata. Bukan hanya KSD saja di DPD-nya. Jangankan DPD, di DPD-nya aja juga sebagian sudah terbentuk hingga sampai ke Kordes. Nah memang belum 100%, tapi itu terus kita usahakan semampunya ya Mas Handa, sambil menunggu insya Allah segera MMT itu apapun lah yang bisa membantu kita untuk Penting banget. perjuangan di bawahnya, mau kaos, mau banner. Penting banget. Kasih mesin MMD aja. Ya, biaya Kasih sendiri mesin ya. MMD aja. Ya, Aduh. Ya teman balala. Terutama Jawa Tengah. Tapi satu yang saya pegang dari Mas Awalil waktu saya menceritakan tentang DPW Jateng. Ini saya sengaja ceritakan dengan semuanya dengan ada Mas Awalil di sini supaya menjadi janjinya nggak cuma ke saya, tapi janjinya ke semuanya. Jadi Jawa ditutup kalau Tengah. nggak memenuhi janji. Di Jawa Tengah akan digerebek kaos sama Mas Ani, sama Mas Awalil. Kita akan buka. Syaratnya satu, Berapa kira-kira itu, Mbak? syaratnya satu, Bendera, Prof. warnanya kuning jangan putih. Nah, iya bener. Bendera itu yang Kuning bakar. Bener. akan dipasang di mana. Warnanya orange. Janji kan bisa macam mas. Mulai. Langsung lagi. Nggak apa-apa, yang penting ada ujungnya gitu ya. Jangan cuma janji aja gitu ya. Nanti kita akan coba ya sebagaimana baiknya, bagaimana solusinya, caranya. Tadi juga sudah saya diskusikan sama Mas Turis, Mas. Terkadang memang tidak terlalu bisa kita kondisikan warnanya kuning. Nah, Mas Turis juga akan membantu. Nanti saya yang membantu untuk menyablonkan logo Sobat Anisnya. Kerentanya Mas Aris. Ya dia pengalaman. Sampai terlambat. Samanya naik apa? Iya. Iya. Saya Mas bilang Nggih. kereta saya. Sudah. Bang, itu bekalnya. Oh iya. Ya, bentar. Ada. Sakit bangi. Apa, tambah apa? Nah, itu. Aku anu wis. Nanti nganu ya, nomor rekening saya tak kirim. Kirim yang Ya, mana nomor oke. BRI Shop. Sip. Mau bawa apa lagi? Aqua. Coba lihat. Ini, minum. Boleh. Oh. Pak, minum bisa. Ngapunten, mohon maaf. Selamat berjuang. Makasih ya. Oh, nasdem dong. Masukin sih. Gerakan perubahan. Ketoknya tadi makan kok nggak pakai kerupuk ya, kok kerupuk diutuhin. Oh iya, boleh. Ya, teman. Bapak matur nuwun. Kapan Bu? Kemarin ya. Konsolidasi pengampu Jawa Tengah kembali saya berikan kepada Mas Turis karena beliau sudah insya Allah sudah bisa membersamai kita kembali. Kemarin memang Mas Turis minta izin sama saya barengan sama Mas Aris karena ada permasalahan di keluarga yang harus diselesaikan, makanya beberapa bulan beliau berdua tidak bisa mengikuti kita. Tapi insya Allah sudah mulai bisa aktif kembali Pak Sekjen, dan Mas Turis nanti akan saya angkat untuk menjadi sekjen juga supaya bisa lebih mengkondisikan Jawa Tengah lebih bagus lagi, karena nanti Jawa akan dipegang langsung oleh beliau berdua menggantikan saya, karena saya tidak bisa hanya berada di Jawa karena saya akan sering juga berada di luar Jawa. Nah nanti akan ada banyak restrukturisasi baik di DPM, DPW dan juga DPW yang kami evaluasi tidak ada perkembangan. Semua itu dilakukan bukan karena kita memusuhi ataupun membenci ataupun akan mengatakan, bukan,
tujuan kita satu menang. Jadi dengan terpaksa memang itu harus kita lakukan supaya pergerakan kita lebih bisa besar lagi. Kembali tujuan kita adalah untuk menang. Dan memang kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Seperti DPW Sumbar. DPW Sumbar itu saya beri waktu sudah hampir 1 tahun misalkan untuk menyusun DPW saja sampai sekarang belum terbentuk. Tapi bukan berarti akan segera kita ganti. Selama beliaunya bisa kita ajak komunikasi, kita ajak berbicara, saya akan membuka terus kesempatan. Namun akan menjadi sulit jika seperti DPW Jateng bahkan diajak komunikasi saja tidak bisa. Bahkan kepada DPN dan kepada DPD juga tidak bisa. Nah, ini akan mempersulit pergerakan kita. Sedangkan Jawa Tengah adalah area pertempuran pusat nanti. Karena itu dengan sangat terpaksa memang DPW Jateng akan kami bentuk dari DPN langsung di bawah pengampu Mas Turis yang 2 hari lagi akan segera terbentuk dan akan diumumkan di DPW Jateng di grup ya Mbak Lala, Mas Anda. Minta tolong nanti juga dikomunikasikan. Mas Turis tadi juga sudah saya ajak bicara untuk menginfokan kepada Pak Rugi. Bagaimanapun akan kita mencoba merangkul semuanya semaksimal bisa kita lakukan. Namun ingat kembali tujuan kita adalah menang. Ya. Nah, supaya nggak panjang juga karena 20-30 kereta saya dan Mas Awali untuk kembali ke Jakarta. Untuk pertama kalinya Mas Awali mohon waktu dan tempat supaya teman-teman dari Jateng pertama kali dalam sejarah Ketua Dewan Pembina Sahabat Ani saya bawa pergi kemana-mana dan Jawa Tengah menjadi tempat yang spesial. Silakan Mas Awali. Alhamdulillah tak bukan Iya, wow. tepuk Istimewa, istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau soal status tidak bisa klaim dia. Saya pembina dari sekitar 22 simpul. Jadi terserah masing-masing simpul. Tapi saya ingin bercerita yang mudah-mudahan ada kaitannya. Saya beruntung ya, saya ini kakak kelasnya Mas Anies. Beliau, saya 84 ekonomi beliau 89. Tapi karena dia tertahan setahun jadi siswa FS, jadi selisih angkatan itu kita 5 tahun, selisih usia 4 tahun, 4 tahun setengah. Saya. Jadi ada perkenalan yang lama di masa lalu. Saya kebetulan tokoh mahasiswa, beliau dan seterusnya lah. Tetapi perjalanan panjang itu banyak cerita di lain kali. Saya mulai tadi yang terkait dengan ini adalah ketika beliau diberhentikan menjadi menteri ya. Nah itu pada saat itu paginya sampai siang itu beliau tuh masih di Kalimantan, masih menemani Pak Yusuf Kalla. Jadi nggak, ibarat orang itu nggak ada tanda-tanda bakal dipecat, kan nggak ada apa, kalau pegawai aja masih ada apa itu SP1 ini nggak ada. Sejujurnya saya dulu tahu dari beliau karena saya ini masih sebagai orang dia, saya ada di tim transisi sebagai orangnya Pak Mas Anies. Terus ada grup yang tidak dibubarkan lah, berkawan-kawan dengan. Terus semua sudah ribut di situ siangnya. Saya nggak enak juga mau ngabari Mas Anies kan. Tapi saya biarkan saja. Lalu malam-malam dia dipanggil habis maghrib, saya WhatsApp-nya jam 10 jam 11 Mas kabarnya. Saya belum baca berita, tapi saya sudah tahu. Cuma saya tahu nunggu dia dipanggil baru nanya. Ya jawabannya bagus lah kalau dia udah gitu jalan. Nah, tetapi bagaimanapun ya secara manusiawi orang berhenti mendadak itu kan sebesar apapun Pak ya, goyang-goyang juga lah. Kami, saya dan beberapa kawan yang hubungannya itu ya ada hubungan pribadinya, itu kami kontak-kontakan. Ini kita harus piket di rumah beliau mulai besok, mulai sehari setelahnya karena serah terimanya kan besoknya lagi itu kita harus antri piket minimal 3 orang 4 orang nemenin sarapan ngobrol, nggak ada agenda loh dia. Saya kebagian hari keempat dari itu, berarti hari kelima dari dipecat itu hari pamuncak karena kita sudah ada kumpul-kumpul sendiri supaya enak kan. Coba apa kita dari kumpul-kumpul kita tanpa dia, yang kedua sudah kita kepikiran kita majuin aja jadi calon gubernur kan. Cerita sana sini nanti pas waktu saya masih belum mau dia, sampai saya itu juga masih belum mau sampai jam 9 pagi. Nggak enak lah masa kita
perjalanan sejarahnya, lalu bisa nyalon dan seterusnya ya. Itu kalau diceritakan nanti di forum yang lebih khusus, itu proses pencalonan jadi gubernur itu udah ya kalau kurva tuh kadang begini, tiba-tiba turun lagi, tiba-tiba nggak ada harapan. Ya, ada beberapa hal pribadi apalagi direkam ini kan yang tidak saya bisa ceritakan, bahwa orang sebesar Mas Anies pun itu ya manusia. Iya. Jadi ya ada saat-saat dia juga nervous apa gitu ya. Tapi orang besar itu beda dengan orang biasa. Saat-saat itu dia terkendali, tidak di muka publik dan juga hanya berlangsung. Nah, tapi saya sebagai ya sebutlah kakak tentu tidak sama dengan orang publik kan. Jadi merasakan betul ke Bunda. Tapi ya itu Allah memberikan jalannya sendiri. Coba kalau dipecatnya aja 1,5 bulan aja lebih lambat, nggak bisa daftar Pak. Iya. 2 bulan Iya, coba. iya, Itu iya, kan iya. coba kalau memang mau menyingkirkan Anies Baswedan dari politik, reshuffle-nya 2 bulan setelah itu, jangan waktu itu. Tuh, ternyata Iya, Iya. Allah kasih lain. jadi toh. Iya. Nah, kira-kira begitulah. Pasti Dan Allah sih. semua survei sebelum dicalonkan, Mas Anies itu nggak ada di dalam daftar, Pak. Bukan bukan. Ya karena masih menteri kan, benar nggak? Iya. Kan baru survei. Ya masuk ke dalam survei, masih menjelang hari pemilihan pertama itu masih nomor 3, putaran pertama loh. Kemudian ya ibu bapak tahu semua yang terjadi apa. Saya bercerita ini apa maksudnya? Jadi buat Anies Baswedan dan buat orang-orang dekat dia, saya dan beberapa puluh kawan itu yang kami alami saat ini ya wajar saja buat kami. Emang begini kalau ngikut Mas Anies dari dulu begini. Dari dulu begini ya memang kita tidak pernah di atas angin, tidak pernah diunggulkan. Dan itu posisi yang ingin saya beritahukan kepada ibu bapak, posisi yang paling disenangi Mas Anies. Saya bersaksi nih kepada kalian, saya itu kan berdua ngomonginnya. Masih saya ingat betul yang terakhirnya itu yang terkait ini. Sebelumnya udah sering dia ngomong gini. Itu tanggal 17 Oktober 2021, ya ulang tahun saya soalnya. Dia khusus datang, saya di Prangga. Saya nggak tahu dia mau datang ke rumah di Jogja. Dia katakan bagian dari pembicaraan kami berdua itu, Mas ini posisi menguntungkan kita nomor 3, masih 2 tahun lagi, 2 tahun lebih waktu itu ya, 3 tahun lagi kita nomor 3 agak jauh. Nah kita harus bergerak, Mas Awal harus bergerak, belum bergerak karena masih gubernur. Itu kita pelan-pelan, kalau bisa ya masih pendaftaran kita nomor 3 saja, jadi jauh loh dari ini. Jauh dari sekarang ini loh saya ingin beritahu. Jadi nggak usah relawan tuh gundah dengan nomor 3. Dia tanggal 17 Oktober 2020 sudah bilang ke saya, nanti jelang pendaftaran nggak apa-apa Mas kita nomor 3, tapi nggak jauh lagi. Coba. Ini adalah posisi yang dia senangi. Kenapa? Waktu itu dia masih ngulangi lagi. Mungkin dia lupa juga ke saya entah berapa kali ngomong kayak gitu. Tapi ya orang lagi semangat kan saya ikut semangat juga. Karena biar teman-teman kita, kawan-kawan kita itu bersemangat. Mau mengejar, mau pertahankan itu lebih sulit Mas. Tenaganya nggak ada. Effortnya apa ya ya itu persis kalau balapan motor kan. Yang paling depan itu sih nengok-nengok ke belakang Pak. Effort menengok ke belakang itu lebih berbahaya loh daripada menengok ke depan. Kira-kira begitulah. Tentu kalau jauh banget sih susah. Ini itu dulu. Jadi ingin saya beri kabar itu bahwa Mas Anies. Yang kedua kabarnya adalah bukan berarti Mas Anies nggak tahu. Jadi kita juga nggak usah menghabiskan tenaga untuk menjelek-jelekan lembaga survei. Nggak usah Pak. Ya mereka memang apa istilahnya itu Kerjaannya bluffing, tetapi ya kita memang ngaku kita memang nomor 3 loh. Cuma selisih yang mereka ungkapkan oleh para yang tidak suka itu kejauhan. Ya, tapi kita juga masih kurang dekat. Jadi kalau disederhanakan 2 tahun yang lalu, 2,5 kita jauh. Setahun yang lalu, 6 bulan yang lalu kita dekat, bahkan beberapa survei membuat kita nomor 2. Di beberapa bulan terakhir, Mei, Juni, Juli, kita turun beneran Pak. Ya mungkin tadi kaitannya dengan cerita itu, bener nggak? Kehabisan energi. Ya bisa. Jadi di survei internal kita, ya maksud survei internal itu lembaga-lembaga survei yang memberi bocoran ke kita. Jadi jangan salah loh, beberapa lembaga survei itu dibayar dia mengumumkan. Mereka juga manusia Pak, dia juga mau pasang 2-3 kaki. Kita bisa dikasih mentahan hitungan beda dari survei yang sama. Tapi tentu kita tahu memang kalah. Misal ya. Dan lalu kita introspeksi kan. Mas Anies juga introspeksi bahwa ini
Kenapa kita kok tertahan? Salah satunya adalah karena yang ngangkat Mas Anies 1 tahun yang lalu ke 6 bulan yang lalu selama pas kan dengan teman-teman ini hadir, relawan hadir itu memang relawan. Kemudian yang dorong lagi 6 bulan yang lalu deklarasinya Nasdem. Jadi 2 dorongan yang kuat ketika relawan 1,5 yang lalu itu tiba-tiba banjir relawan, dan tadi masih punya duit lah bandingan 1 juta, 2 juta, 5 juta. Kalau bandingan 5 juta tiap bulan ya ya itu memang bukan soal duit saja, soal semangat juga ya. Ini memang kepanjangan dibandingkan masa-masa sebelum. Kalau di KI itu kita diuntungkan Pak, nggak terlalu panjang banget juga, nggak sepanjang inilah, masih bisa. Ya ini kan panjang ini, jadi ada yang punya duit semangat nggak ada yang punya semangat banyak duit nggak ada kan. Nggak punya duit, nggak punya semangat. Ada juga yang begitu. Tapi bagaimanapun saya dan kawan-kawan yang ya sebutlah lebih dekat kepada Mas Anies ini menyadari bahwa hasil yang kami dapat ini terutama disumbang oleh para relawan, itu jelas. Nah, maka tibalah saatnya di 1-2 bulan ini, sebulan lah saya sebut aja, bulan mulai Juli ini kita konsolidasi. Agustus Mas. Ini enggak, yang bulan Juli kemarin mulainya. Selama bulan Juli sampai sekarang Agustus kita menyadari lagi internal. Yang saya maksud internal ini belum ada loh ya, kita harus menunggu tim sukses resmi. Kalau disebut tim Mas Anies itu tidak ada seorang pun termasuk saya yang dapat SK, nggak ada. Ya tinggal Anda cari bisik-bisik sama, harus percaya aja sama Pak Ketua Umum. Ketua sama tulisnya. Ya kan bisa dicek. Cuma memang semacam tim itu ada, saya kasih tanda kutip yang karena nggak ada SK, beda sekali itu malah dengan. Jadi jangankan relawan lo ya, jangankan nih relawan, timnya Pak Anies saja kan ya disebut nggak terorganisir ya, nggak terorganisir, tapi disebut organisasi orang nggak SK kok, gimana memecatnya? Tapi memang agak beda sedikit, ada beberapa orang yang memang statusnya tanda kutip itu pegawai ada, tapi orang kayak saya, kayak Pak Sudirman Said itu kan jelas nggak pegawai Pak, nggak ada gajinya. Tidak menjadi pecat ya, Pak. Tidak menjadi pecat. Tidak bisa dipecat tapi lebihannya. Tapi kita sadar bahwa era itu harus kita perbaiki, mendahului teman-teman relawan supaya relawan membaca proses perapian, maka mulailah terjadi perapian dalam sejati. Jadi kalau disederhanakan itu sebetulnya ada beberapa armada gerakan mendukung Mas Anies ini, armada relawan dan armada yang di dalam. Ada armada besarnya, tapi juga ada beberapa kumpulan kapal yang tidak ikut armada besar, tapi arahnya sama. Ada juga yang punya kapal sendirian, tapi arahnya sama. Kalau digambarkan begitu. Nah, yang armada besar ini berarti tidak satu-satunya kan. Ada armada mediocre, ada yang kecil kapal, ada. Saya mudah-mudahan saya tidak berlebihan, yang armada besar ini sudah kelihatan bahwa pemimpinnya, panglima perangnya itu adalah Sudirman Said. Dan ada 2 orang, ya sekali lagi nggak ada SK-nya, tapi boleh dicari. Akhirnya ya saya dengan Pak Bambang Tejo. Ini ada satu laki lain yang tidak disampaikan ke publik karena urusannya konten. Tapi kemarin saya bawa ke UGM, kemarin saya makanya minta kami balik ke dosen-dosen UGM dengan UII. Jadi kami bertiga lah menopang Pak Dirman. Cuma saya ini cenderung kalau sepak bola itu nggak jadi back, nggak jadi lapangan tengah, nggak jadi striker. Saya pemain bebas. Nah, kelebihannya saya bisa kemana-mana, kelemahannya saya harus memahami yang posisi asli di situ siapa, gitu loh, supaya saya menyesuaikan. Sama kan dengan relawannya mungkin nanti pengaturannya juga harus dipikir ulang oleh kami, bukan mengatur ya, tapi berkoordinasi. Akibatnya saya salah satu yang ketumpuan tugas, mulai sekarang saya udah mulai nyadari lebih daripada kemampuan saya, karena itu saya lebih bagus kita sama-sama curhat. Jadi saya tuh merasakan ini gimana tugas saya ini melampaui. Kalau saya disuruh bikin konten, gampang buat saya, bukan gampang. Saya dulu wakil ketua Dewan Pakar Pak Heru waktu pilkada DKI. Waktu menang kemudian dibuat tim juga, saya wakil ketua Dewan Pakar lagi, cuma ber-11 waktu setelah menang. Kalau sampai lihat di koran kan hanya ada 10 fotonya, karena saya nggak pernah mau ikut dan nggak dikutip. Ketuanya Pak
Mas Bambang Wijayanto ini apa dengar ya? Mas Sudirman Said ketua timnya, ketua Sarifudnya itu pakat. Jadi saya itu aslinya adalah diandalkan Mas Anies atau dipercaya tempatnya untuk selalu membuat konten-konten yang artinya kebijakan ya, bukan konten medsos. Tetapi untuk peperangan kali ini, kalau begitu tuh kalau di kasta sebenarnya saya masuknya Brahmana Pak, bagian tukang mikir-mikir aja. Kali ini saya diturunkan untuk ikut berperang gitu loh. Saya sudah senang jadi kesatria kan, tapi malah belakangan ini malah jadi sudra juga karena disuruh-suruh Rika kan sudra berarti kan disuruh ngangkat kaos. Bosnya dia malah. Tapi saya bercerita ini bukan ke konteks saya pribadi. Betapa Mas Anies ini didukung oleh orang kayak saya ini bukan sendiri Pak. Puluhan, 20, 30 adalah yang kami ini sehari-hari hidup tidak bergantung beliau, memang tidak ada masalah apa-apa. Tanpa Mas Anies saya juga insya Allah ya hidup lah, orang saya punya kompetensi kan. Dan yang kayak saya ada beberapa, kebayang nggak ada calon presiden didukung oleh puluhan orang tanda petik ya, kelas menengah, intelektual apapun yang dengan senang hati Pak. Kenapa saya dukung dia? Saya kenal sejak dia muda kok, bukan karena nanti biar kena enggak Pak. Ini bangsa bodoh banget kalau nggak pilih Anies. Saya udah nggak punya kata-kata lain Pak RW. Kalau bangsa ini tidak memilih dia dari semua kandidat yang ada, ya memang kita harus mengakui. Saya ini belum pintar memang, ya toh? Belum pintar. Saya nggak berani. Rocky teman saya, ya. Tapi saya beda dengan dia cara ngomong. Kebetulan kalau itu saya pilih segala. Tapi saya juga kadang-kadang ya Allah, apa sih komunikasi di bangsa ini? Silakan, tentu semua orang punya kelemahan. Mas Anies punya kelemahan, tapi aduh Pak, kalau sebagai manusia itu kelemahan dia itu kelemahan yang benar-benar sangat bisa dimaafkan. Ini orang nggak pernah korupsi Pak, nggak wedoan, punya istri satu. Saya aja sebenarnya pengen lebih dari satu, tapi semua orang dekat dia itu nggak ada yang berani poligami. Bukan poligami nggak boleh, tapi kalau setia ya. Enggak, nanti saya mungkin kalau saya ketahuan poligami oleh Mbak Peri ya, masalahnya nggak usah kesini sih Mbak Peri istri ya. Enggak, itu bebas. Kita nggak bicara pikir, tapi betapa figur kayak beliau ini, kecerdasan juga kayak apa, kerja kayak apa. Ini beberapa pernah salaman. Iya. Kalau salaman dengan dia kayak apa hangatnya, Iya. beliau itu ada. Intinya kalau kita bicara orang, sudah Anda ini benar-benar untuk orang yang paling baik, yang bisa kita pilih. Bukan menurut teori ya mestinya harus bisa lebih. Tetapi kita juga mengakui bahwa dinamika politik kita, tingkat kesadaran politik dan sebagainya ini kan belum.